Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagun dumadi. Untuk panjenengan sedulurku, pemilik weton pahing, sang pembawa bara api dan angin yang dahsyat. Pernahkah panjenengan merasa tiba-tiba lelah tanpa sebab? Pikiran mendadak mampet, atau rejeki yang tadinya lancar tiba-tiba macet total setelah mendatangi suatu tempat? Hati-hati nger, sebagai pahing, panjenengan punya energi yang sangat kuat namun sangat sensitif. Tanpa disadari, ada tempat-tempat tertentu yang bertindak seperti vampir energi yang menghisap aura keberuntungan panjenengan sampai habis. Tahukah panjenengan mengapa berada di tempat yang terlalu ramai atau justru terlalu sunyi bisa memadamkan api kejayaan panjenengan? Jangan biarkan api batin panjenengan redup hanya karena salah melangkah di tanah yang tidak selaras. Sebelum bah bedah tuntas 5 tempat terlarang yang bisa menghisap energi dan rejeki weton pahing, monggo kerso manunggalkan rasa dengan menekan tombol subscribe di channel Mbah Primbon sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar panjenengan selalu eling dan waspada dalam menjaga nyala api kesuksesan panjenengan. Sudah dipencet tombolnya, Duk, Le? Alhamdulillah. Sekarang siapkan batin yang fokus. Mari kita cari tahu di mana saja kaki panjenengan dilarang berpijak. Pusatkan seluruh perhatian batin panjenengan, ger. Mari kita membedah lebih dalam mengenai halapan awal dari sebuah rahasia besar yang menyelimuti garis hidup pemilik jiwa pahing. Bagian pertama ini adalah tentang hakikat karakter energi bawaan, kekuatan unsur kosmik, serta sensitivitas aura terhadap lingkungan. Dengarkan wejangan ini lekat-lekat, Nduk, Le. Dalam tuntunan kearifan leluhur, kelahiran panjenengan di bawah naungan pahing bukanlah sebuah kebetulan semata. Panjenengan dianugerahi energi bawaan yang jauh lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan weton lainnya. Energi ini adalah sebuah titipan ghaib yang menyatu dalam raga dan suksma sejak tangisan pertama panjenengan di dunia. Secara mendalam, pahing membawa perpaduan dua kekuatan alam yang sangat dinamis, yaitu unsur angin dan unsur api. Perpaduan inilah yang membentuk karakter panjenengan menjadi sosok yang memiliki pendirian sangat teguh, berwibawa, dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Api di dalam diri panjenengan bukanlah api yang menghanguskan secara liar, melainkan bara yang menyala dengan tenang, namun memiliki panas yang luar biasa. Inilah yang membuat panjenengan seringkali terlihat kalem, pendiam, bahkan terkesan tidak banyak bicara. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kekuatan kehendak yang mampu menaklukkan tantangan sesulit apapun. Sementara itu, unsur angin memberikan panjenengan kemampuan untuk bergerak bebas, memiliki wawasan luas, dan daya pengaruh yang mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar, tanpa perlu panjenengan memintanya. Kewibawaan alami ini adalah pancaran aura yang sudah ada sejak lahir, sebuah daya magnetis yang membuat panjenengan disegani oleh kawan maupun lawan. Namun, ger, di balik besarnya energi yang panjenengan sandang, tersimpan sebuah rahasia yang seringkali menjadi titik lemah bagi pemilik pahing. Karena energi panjenengan begitu besar dan murni, panjenengan menjadi pribadi yang sangat peka dan sensitif terhadap getaran di sekitar. Aura panjenengan bekerja seperti cermin yang sangat jernih. Ia mampu memantulkan cahaya yang indah, namun ia juga sangat mudah terpengaruh oleh debu dan kekeruhan energi dari lingkungan luar.
Titik peka ini membuat keseimbangan batin panjenengan sangat bergantung dengan keselarasan dengan frekuensi alam yang panjenengan pijak. Leluhur sering memberikan gambaran bahwa energi pahing itu ibarat api suci yang menyala di tengah hamparan padang. Ia akan tetap menyala terang jika lingkungannya bersih dan tenang. Namun jika lingkungan tersebut penuh dengan energi yang liar, keruh, atau tidak stabil, maka api batin panjenengan akan mulai bergejolak. Inilah yang menyebabkan banyak sedulur pahing seringkali merasa kehilangan jati diri atau mendadak merasa bimbang dalam mengambil keputusan besar. Getaran alam yang tidak selaras akan mulai mengikis daya batin panjenengan secara perlahan, tanpa suara dan tanpa rasa sakit yang nyata pada mulanya. Panjenengan harus menyadari bahwa raga panjenengan bukan hanya sekedar daging dan tulang, melainkan wadah bagi nafas weton yang memiliki ritme tersendiri. Ketika panjenengan berada di lingkungan yang frekuensinya bertentangan dengan nafas batin panjenengan, maka sistem energi panjenengan akan merespons dengan cara yang beragam. Ada kalanya panjenengan merasa badan menjadi sangat lelah tanpa alasan yang jelas, atau pikiran menjadi sangat berat, seolah-olah sedang memikul beban yang bukan milik panjenengan. Perasaan gundah yang tiba-tiba muncul atau hilangnya semangat yang biasanya jos adalah tanda-tanda awal bahwa aura panjenengan sedang bergesekan dengan energi yang tidak bersahabat. Lokasi atau lingkungan yang menyimpan getaran stagnan, sejarah yang kelam, atau emosi yang kacau akan menjadi musuh alami bagi ketenangan jiwa panjenengan. Energi panjenengan yang besar justru seringkali menjadi incaran bagi kekuatan alam yang haus akan cahaya batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan pijakan kaki menjadi hal yang sangat sakral bagi panjenengan. Bukan berarti panjenengan harus menjadi pribadi yang penakut, melainkan menjadi pribadi yang lebih eling lan waspodo. Ingat pada jati diri dan waspada terhadap setiap getaran yang masuk ke dalam batin. Kekuatan besar yang panjenengan miliki membutuhkan perlindungan yang tepat. Tanpa perlindungan batin dan pemahaman akan keselarasan tempat, energi yang seharusnya menjadi berkah bagi kehidupan panjenengan justru bisa berbalik menjadi beban yang menguras daya hidup. Ingatlah selalu, Nger, jati diri panjenengan adalah pribadi yang halus namun kuat, tenang namun berwibawa. Jangan biarkan bara api di dalam dada panjenengan meredup hanya karena panjenengan membiarkan diri terseret ke dalam pusaran energi yang tidak seirama. Rawatlah kejernihan aura panjenengan dengan cara memahami batasan-batasan lingkungan yang boleh dan tidak boleh panjenengan masuki secara berlebihan. Dengan menjaga keselarasan ini, maka pancaran kewibawaan dan keberuntungan panjenengan akan tetap menyala terang, menerangi jalan hidup panjenengan menuju kemuliaan yang hakiki. Sesuatu yang besar selalu memiliki tanggung jawab yang besar pula. Karena panjenengan diberikan titipan energi yang melimpah, maka panjenengan pun dituntut untuk lebih bijaksana dalam menempatkan diri. Jangan biarkan kekuatan panjenengan terbuang percuma hanya karena panjenengan kurang peka terhadap bisikan alam. Jadikanlah setiap langkah panjenengan sebagai bagian dari laku spiritual untuk menjaga marwah weton pahing yang luhur. Dengan memahami hakikat dasar ini, panjenengan akan mampu melangkah dengan selamat, menjaga rezeki agar tetap mengalir, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang panjenengan ambil lahir dari kejernihan batin yang murni. Rahayu. Tarik napas panjenengan dalam-dalam, Nger. Biarkan ketenangan meresap hingga ke pusat suksma. Karena kita akan membedah lebih dalam mengenai jenis-jenis getaran lingkungan yang secara gaib menjadi musuh alami bagi pemilik jiwa pahing. Bagian kedua ini adalah tentang gesekan energi panas, benturan frekuensi keramaian, serta jebakan energi lembab yang memadamkan bara batin. Dengarkan wejangan ini lekat-lekat, Ndok Le. Dalam tuntunan primbon, ada jenis lingkungan yang memiliki getaran alam sangat keras dan bergejolak.
Bagi seorang pahing yang membawa unsur api dan angin, berada di lingkungan yang panas secara energi adalah sebuah tantangan besar. Panas yang dimaksud di sini bukanlah soal derajat suhu, melainkan tentang getaran tanah dan atmosfer yang menyimpan sejarah konflik, kekerasan, atau jejak emosi yang membara dari masa lalu. Ketika panjenengan memijakkan kaki di lingkungan seperti ini, energi batin panjenengan seolah-olah dipaksa untuk melakukan adu kekuatan dengan alam. Akibatnya, panjenengan akan merasa dada mendadak sumpek, pikiran menjadi sangat kacau, dan emosi bisa meledak tanpa alasan yang jelas. Getaran liar ini mampu menumpulkan insting tajam yang biasanya menjadi senjata utama panjenengan dalam mencari rejeki. Keberanian yang tadinya menyala terang berubah menjadi keraguan yang menyiksa, dan fokus panjenengan akan hancur berantakan. Inilah momen di mana aura panjenengan sedang dikuras habis oleh getaran bumi yang tidak selaras. Selanjutnya, panjenengan harus memahami bahwa sebagai pribadi dengan pancaran aura yang kuat, panjenengan seringkali tidak cocok berada terlalu lama di lingkungan yang memiliki frekuensi bergerak secara tidak beraturan. Lingkungan yang dipenuhi oleh ribuan getaran emosional manusia yang bertabrakan, mulai dari kecemasan, kemarahan, hingga rasa iri, akan menjadi beban berat bagi sistem energi panjenengan yang sensitif. Di lingkungan yang penuh dengan gesekan kepentingan dan ambisi orang banyak, aura panjenengan yang biasanya jernih dan berwibawa akan dipaksa untuk mundur dan menciut demi mempertahankan diri. Proses bertabrakannya energi ini seringkali mengakibatkan kepala terasa pening dan hati menjadi gelisah tanpa sebab yang logis. Tanpa panjenengan sadari, panjenengan seringkali menyerap sisa-sisa emosi negatif dari orang-orang di sekitar panjenengan. Jika ini dibiarkan terlalu lama, pancaran alami panjenengan yang seharusnya menarik keberuntungan justru menjadi redup dan tidak stabil. Inilah alasan mengapa banyak sedulur pahing merasa jauh lebih nyaman dalam keteraturan dan ketenangan. Karena di sanalah mereka bisa mengatur napas batin dengan leluasa tanpa gangguan frekuensi liar yang menguras daya fokus. Selain itu, ada jebakan energi yang lebih halus namun sangat berbahaya, yaitu lingkungan yang memiliki karakter lembab dan pasif secara ekstrem. Lingkungan seperti ini biasanya menyimpan energi yang stagnan atau berhenti, seolah-olah waktu tidak pernah bergerak di sana. Getaran ini bersifat menarik dan menenggelamkan. Ia tidak menyerang secara frontal seperti energi panas, namun ia menghisap api batin panjenengan secara perlahan dan pasti. Berada di lingkungan yang menyimpan energi tenggelam seperti ini akan membuat panjenengan merasa kehilangan gairah hidup secara drastis. Api batin panjenengan yang seharusnya menyala jos akan mulai meredup, digantikan dengan rasa malas yang luar biasa, keinginan untuk melamun, dan hilangnya optimisme. Banyak orang pahing yang mendadak sering berpikir negatif dan merasa masa depan mereka suram setelah terlalu lama berada di bawah pengaruh getaran yang lembab dan pasif ini. Leluhur mengingatkan bahwa kekuatan sejati panjenengan berasal dari api batin yang dinamis. Jika panjenengan membiarkan diri terendam dalam energi yang diam dan mati, maka lambat laun potensi kesuksesan panjenengan akan ikut tenggelam bersama sunyinya lingkungan tersebut. Tanggung jawab besar panjenengan adalah belajar mengenali tanda-tanda awal ketika sistem energi panjenengan mulai bergesekan dengan lingkungan yang tidak selaras. Jangan abaikan rasa lelah yang datang mendadak atau perasaan tidak nyaman yang muncul di ulu hati. Itu adalah sinyal dari suksma panjenengan bahwa aura panjenengan sedang terancam. Kesuksesan seorang pahing sangat bergantung pada kemampuannya menjaga kemurnian bara api di dalam dadanya.
Jangan biarkan bara tersebut padam hanya karena panjenengan salah memilih pijakan atau terlalu lama berdiam di tempat yang energinya menghisap cahaya keberuntungan panjenengan. Kunci utama bagi panjenengan adalah tetap menjadi pribadi yang bergerak dan memiliki proteksi batin yang kuat. Jika panjenengan terpaksa harus berada di lingkungan yang getarannya tidak selaras, pastikan panjenengan membawa cahaya batin sendiri melalui doa dan ketenangan pikiran, agar energi luar tidak bisa menembus benteng aura panjenengan. Sadarilah bahwa setiap inci tanah dan lingkungan memiliki nafasnya sendiri. Pastikan panjenengan hanya menyatukan nafas panjenengan dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kejayaan hidup panjenengan. Ingatlah jati diri panjenengan adalah pribadi yang hadir untuk memberikan kehangatan dan cahaya, bukan untuk tersedot oleh kegelapan atau kebisuan alam. Dengan memahami jenis-jenis energi yang bisa merugikan batin panjenengan, panjenengan akan mampu melangkah dengan lebih bijaksana, menjaga rejeki agar tetap jos tenan, dan memastikan bahwa setiap keberhasilan yang panjenengan raih selalu dilandasi oleh energi batin yang stabil dan menyala sempurna. Rahayu. Tarik napas panjenengan sedalam-dalamnya, Ngger. Biarkan ketenangan meresap hingga ke relung suksmo yang paling dalam. Karena kita telah sampai pada pungkasan rahasia, pembahasan mengenai bagaimana menjaga marwah energi dari benturan konflik serta ruang hampa spiritual yang sering menjadi jebakan bagi pemilik jiwa pahing. Bagian ketiga ini adalah tentang gesekan energi konflik, jebakan ruang hampa spiritual, serta laku prihatin untuk menjaga nyala api kejayaan. Dengarkan bajangan ini lekat-lekat, nduk, le. Dalam tuntunan spiritual leluhur, pemilik jiwa pahing dianugerahi insting yang tajam dan hati yang sebenarnya sangat peka terhadap kejujuran. Namun justru karena kepekaan inilah, panjenengan memiliki titik rawan yang sangat besar saat berada di lingkungan yang menyimpan energi konflik, pertengkaran, dan tipu daya. Lingkungan yang dipenuhi dengan dendam, adu mulut, atau persaingan yang tidak sehat memancarkan energi pecah yang saling bertabrakan. Bagi panjenengan yang membawa aura besar dan terang, getaran konflik ini akan menghantam tubuh batin panjenengan seperti badai yang tidak terlihat. Ketika panjenengan berada di tengah pusaran energi yang tidak rukun, batin panjenengan secara otomatis akan mencoba menyelaraskan diri. Namun yang terjadi justru kekacauan. Getaran negatif tersebut akan mengacak-acak fokus pikiran panjenengan, membuat panjenengan mudah curiga dan memancing emosi naik turun tanpa alasan yang jelas. Panjenengan yang biasanya tenang dan jernih dalam berpikir, mendadak akan merasa sangat lelah, seolah-olah seluruh tenaga panjenengan telah terkuras habis hanya untuk menahan serangan frekuensi yang kacau tersebut. Inilah bahaya bagi seorang pahing. Ketika energi panjenengan terseret ke dalam masalah yang sebenarnya bukan urusan panjenengan, maka aura keberuntungan panjenengan akan ikut meredup karena energinya terbuang percuma untuk berperang dalam dimensi batin. Selanjutnya, panjenengan harus mewaspadai jenis lingkungan yang jarang dibahas namun sangat mematikan bagi kekuatan pahing, yaitu lingkungan yang secara spiritual bersifat kosong atau hampa. Lingkungan hampa ini bukanlah tempat yang angker atau penuh gangguan, melainkan tempat yang benar-benar tidak memiliki getaran hidup atau aktivitas spiritual sama sekali. Ruangan yang steril, hampa, dan tidak memiliki ruh akan membuat energi api dan angin panjenengan tidak memiliki pegangan. Energi besar yang panjenengan bawa justru akan memantul balik ke dalam diri sendiri, menciptakan kebingungan arah. Berada di lingkungan yang hampa secara spiritual ini akan membuat panjenengan merasa kehilangan motivasi, pikiran melayang tanpa tujuan, dan tiba-tiba saja panjenengan tidak tahu apa yang sedang panjenengan cari dalam hidup.
Rezeki panjenengan bisa mendadak macet total, bukan karena ada yang menutup, melainkan karena energi panjenengan sedang berada dalam kondisi stagnan atau membeku. Api batin panjenengan membutuhkan sesuatu untuk dikerjakan dan digerakkan. Jika panjenengan membiarkan diri terlalu lama dalam ruang hampa yang tidak memiliki getaran doa atau kehidupan, maka perlahan-lahan semangat hidup panjenengan akan ikut memudar. Panjenengan diciptakan untuk menyala dan memberi warna, bukan untuk diam dalam kehampaan yang membosankan. Oleh karena itu, Nger, laku yang paling utama bagi seorang pahing adalah menjaga agar kaki tetap berpijak pada lingkungan yang memiliki getaran harmonis dan positif. Panjenengan harus lebih selektif dalam memilih di mana panjenengan menghabiskan energi batin panjenengan. Jika panjenengan terpaksa harus berhadapan dengan lingkungan yang penuh konflik atau kehampaan, panjenengan harus memiliki perisai niat yang kuat. Jangan biarkan batin panjenengan kosong tanpa doa atau aktivitas batin. Isilah setiap langkah panjenengan dengan zikir, doa, atau afirmasi positif, agar api batin panjenengan tetap memiliki bahan bakar untuk menyala, meskipun lingkungan sekitar mencoba memadamkannya. Leluhur selalu mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pahing bukan hanya ditentukan oleh kerja keras raga, melainkan oleh kemampuannya menjaga bara di dalam dada agar tidak gampang dipatahkan oleh energi alam yang tidak selaras. Rezeki panjenengan akan meledak dan mengalir tak terbendung jika panjenengan mampu menempatkan diri pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan aura panjenengan. Jangan biarkan kekuatan besar panjenengan menjadi beban hanya karena panjenengan kurang peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh rasa batin panjenengan. Ingatlah pesan pungkasan ini, Nger. Panjenengan adalah pribadi yang luar biasa, pembawa cahaya yang tenang namun menghangatkan. Kekuatanmu adalah titipan yang harus dirawat dengan laku eling lan waspodo. Jangan biarkan langkahmu salah pijak. Jangan biarkan auramu dihisap oleh getaran yang tidak pantas bersanding dengan kemuliaan wetonmu. Tetaplah bergerak, tetaplah menebar kebaikan, dan pastikan setiap tempat yang panjenengan datangi menjadi lebih terang karena kehadiran panjenengan, bukan justru panjenengan yang menjadi gelap karena tempat tersebut. Kunci kejayaan panjenengan adalah stabilitas batin. Jika batin panjenengan stabil, maka dimanapun kaki berpijak, energi rezeki akan tetap mencari jalan untuk datang. Namun menjauhi tempat-tempat yang sudah jelas merugikan batin adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi untuk menjaga agar masa depan panjenengan tetap jos tenan dan penuh keberkahan. Jadikanlah setiap hembusan napas weton panjenengan sebagai pelindung bagi diri sendiri dan keluarga. Dengan memahami rahasia tempat-tempat terlarang ini, panjenengan akan mampu melangkah dengan selamat menuju puncak kemuliaan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta dan direstui oleh para leluhur. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Amin.